warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang satu semuanya. Selamat pagi dan juga selamat berjumpa kembali ya di dalam program khusus yaitu Satu dalam Pendidikan. Melalui 107,8 informasi sehat cerdas bermedia. Tentunya apa kabar buat Renjang satu semuanya dan juga buat adik-adik yang berada di SMK Negeri 1 Cisarua. Semoga di kesempatan pagi hari ini lagi sehat walafiat ya, tidak diberikan penyakit apapun ya. Dan juga senang sekali tentunya Radio 1 FM di sini bisa memfasilitasi dunia pendidikan melalui luringnya ya. Kerjasama dengan SMK Negeri 1 Cisarua untuk memberikan luring. Dan juga di sini juga Putra sekarang sudah bersama ada dua ibu guru ya dari SMK Negeri 1 Cisarua. Selamat pagi Ibu, ada Ibu Tina. Selamat pagi. Iya, terusan juga di sini juga ada Ibu siapa, diperkenalkan Ibu? Dengan Ibu Lilim. Ibu Lilim juga iya, ya. Oke, selamat pagi dan juga tentunya buat adik-adik semuanya di rumah. Siaran ini juga bisa disaksikan melalui streaming Radio 1 FM dan juga tentunya nanti bisa disimak juga ya di YouTube channelnya, satu channelnya bisa dilihat kembali, diulang kembali ya tentunya pelajaran yang sudah diberikannya. Dan juga buat adik-adik semuanya, simak baik-baik pelajaran yang diberikan oleh ibu gurunya dan juga tentunya mungkin nanti di akhir akan ada tugas yang diberikan ya. Oke, buat Ibu Tina dan juga Ibu Lilim silahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Putra nutas masihan kesempatan kanggo abdi Ibu Tina sareng Bu Lilim. Ibu Lilim ya, disapali abi aya Bu Lilim yang selalu semangatnya luar biasa ya. Sengaja saya deket-deket Bu Lilim biar ketularan semangatnya ya. Sama saja dengan Bu Tina. Iya, baik. Sampurasun Rencang 107,8 FM di mana we ayana dinten ieu pendak deui sareng Ibu Tina oge sareng Ibu Lilim. Guru di SMK Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan kita itu ngajarnya OTKP Humas dan Keprotokolan. Betul, OTKP Humas dan Keprotokolan. Dan untuk hari ini kita masuk atau akan membahas materi kelas 12 ya, Bu Lilim ya, kelas 12. Wilujeng enjing kasadayana rencang 1 nutus gabung dina ieu acara 1 dalam pendidikan ya Kang Putra ya. Tangtosna masih dipancarkeun ti Jalan Kolonel Masturi nomor 361 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan sadayana salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon. Rencang 1 ini untuk menyampaikan materi kita dalam bahasa Indonesia saja ya Bu Lilim ya, karena terkadang ada anak-anak ada kata-kata yang memang susah gitu kalau harus di bahasa Sunda gitu. Walaupun saya ini luar biasa senang sekali ini nuansa kesundaannya luar biasa kental gitu, tapi mohon maaf untuk penyampaian materi ini akan kita sampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Betul sekali. Baik, menyambung materi yang kemarin, minggu kemarin itu mohon maaf Ibu Tina tidak bisa hadir ya untuk menyampaikan materi, tapi saat itu disampaikan oleh Bu Lilim dan Bu Rima ya. Betul saat sekali. itu Bu Lilim dan Bu Rima sudah menyampaikan materi tentang persiapan penyelenggaraan pertemuan dan rapat. Itu sudah menyiapkan materi tentang persiapan rapat ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu rapat ya Bu Lilim katanya ya. Ibu macam-macam juga rapat. Betul. Ibu juga sudah mendengarkan di streamingnya ya tentang apa itu rapat, macam-macam rapat, kemudian syarat pertemuan, syarat adanya sebuah rapat ya, kemudian perencanaan dan sebagainya ya. Nah, berarti hari ini Ibu atau kita berdua tinggal melanjutkan ya apa saja ya secara detail persiapan rapat itu ya, betul, atau persiapan pertemuan. Baik. Tapi ini Ibu ingin mengingatkan kembali ya sedikit menyentil materi minggu lalu. Ini materi minggu lalu sudah memasuki persiapan rapat atau persiapan pertemuan ya. Nah, ini juga materinya sebetulnya sudah di-share ya Bu Lilim di Google Classroom. Betul sekali. Hanya ini Ibu ingatkan lagi bahwa sebetulnya dalam pengelolaan rapat ini kita punya dua hal besar ya. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah penyelenggaraan. Gitu ya. Jangan coba-coba aja misalkan kita mau mengadakan satu pertemuan rapat itu tanpa persiapan yang betul-betul matang gitu. Nah, itu akan fatal akibatnya. Betul ya. sekali. Banyak sekali hal yang harus dipersiapkan dalam kegiatan rapat ini. Nah,
anak-anakku Rencang 107,8 FM. Salah satu kompetensi yang diharapkan bisa kalian lakukan atau kalian kalian bisa pahami dan nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, khususnya untuk mata pelajaran humas ini adalah kalian harus bisa bagaimana mempersiapkan dan mengelola sebuah rapat gitu ya. Iya. Jadi ini salah satu kompetensi yang memang diharapkan dipahami atau dikuasai oleh kalian siswa-siswiku Rencang 1 untuk jurusan OTKP ya, Iya, kaitannya dengan mata pelajaran humas ini ya Bu Lilim Betul ya. sekali. Yang lain itu kan banyak ya kemampuannya bagaimana menerapkan etika profesi humas dan sebagainya. Kemudian banyak lah. Tempat. Iya. Nah, ini adalah salah satu kompetensi besar yang memang harus kalian kuasai, bagaimana mengelola dan mempersiapkan rapat. Iya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik bagaimana apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam sebuah rapat itu. Betul ya. sekali. Nah, kita sentuh sedikit materi yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Lilim dan Bu Iya. Rima itu ya, persiapan rapat atau pertemuan itu kurang lebih ada 12 ya, ada 12 ya. poin. Iya, yang pertama membuat agenda rapat Dan susunan susunan acara ya, Bu Betul. Lilim ya. Lalu yang kedua, nah ini Peserta rapat. menentukan peserta rapat. Siapa Iya. saja yang akan mengikuti atau yang hadir dalam rapat itu. Iya. Lalu yang ketiga membuat undangan rapat. Iya. Itu sesuai dengan peserta rapat yang akan dihadiri. Iya. Lalu yang keempat Ibu Tina apa ya? Membuat daftar hadir dong. Ini membuat Iya. daftar hadir, mempersiapkan daftar hadir pada saat akan diselenggarakan rapat. Daftar hadir itu harus sudah kita persiapkan. Iya, sesuai dengan daftar undangan ya. Iya, kemudian mempersiapkan bahan atau yang akan dibahas dalam rapat. Kemudian mempersiapkan juga peralatan dan perlengkapan rapat. Mempersiapkan ruangan ruangan rapatnya juga, sesuai ya. dengan jumlah peserta rapatnya, lalu audionya dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah akomodasi atau Akomodasi, penginapan. iya. Misalkan ada peserta rapatnya yang dari luar kota, mungkin kita akan siapkan akomodasinya atau penginapannya. Ya, kemudian juga termasuk ini rangkaian dari akomodasi ya, ada transportasi yang jika rapat itu dilakukan memang disepakati transportasinya itu disiapkan oleh panitia rapat, berarti kalian anak-anakku kalau menjadi penyelenggara rapat harus mempersiapkan juga transportasinya kalau memang itu disepakati menjadi tanggung jawab panitia rapat. Betul ya. sekali. Nah, ini yang tidak kalah penting Bu Lilim. Konsumsi. Iya. Iya, nggak akan fokus rapatnya kalau perutnya kosong. Iya, itu di dalam itu banyak yang ngedadahin atau konser ya, Bu Iya, Lilim betul ya. sekali. Kasihan nanti rapatnya nggak akan fokus ya. Iya, yang selanjutnya itu adalah kesehatan. Kesehatan. Maksudnya di sini kesehatan tuh menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat, apalagi di kondisi COVID seperti sekarang, Bu. Pasti protokoler kesehatannya itu sangat Oh diperhatikan. iya dong, iya. Kemudian ada cek and recheck persiapan terakhir ya. Tapi Bu Lilim, ini Ibu akan membahas sedikit lagi ya tentang persiapan rapat. Boleh, Ini akan silakan, Ibu. digali sedikit lagi tentang persiapan rapat ini, sebab kemarin ada beberapa siswa yang bertanya di kolom chat di Google Classroom. Boleh, itu, Bu Lilim, silakan, ya. Ibu. Nah, jadi sebetulnya pertama itu sebelum membuat agenda rapat atau susunan acara rapat, apa sih Bu yang harus dilakukan gitu di awal banget gitu ya. Ini kan tadi disebutkan Iya. persiapan rapat itu agenda rapat dan membuat susunan acara rapat gitu ya. Tapi anak-anak tuh ada yang bertanya sebetulnya dasarnya apa Bu pada saat kita mau menyusun agenda atau susunan acara rapat gitu ya. Nah, jadi pertama, jika anak-anakku sekalian Rencang 1 siswa-siswi SMKN 1 Cisarua diminta oleh pimpinan. Jadi ini awalnya itu pasti dari instruksi atau perintah pimpinan Iya. atau tugas dari pimpinan. Misalkan Ibu jadi bosnya nih, Iya, ke Bu Lilim saya jadi sekretaris sekretarisnya, gitu ya, boleh. atau administrasinya ya Bu Lilim. Ibu nyuruh atau Ibu menugaskan kepada Bu Lilim, Bu Lilim tolong siapkan nanti tanggal sekian, jam sekian, hari anu kita akan rapat. Iya, Nah, dasarnya dari biasanya tugas pimpinan. itu, dari tugas dari pimpinan, Iya, betul. ya. Jadi enggak ujug-ujug kita buat agenda rapat, Iya, ya, tidak enggak. bisa. Tidak tiba-tiba kita
bikin susunan acara gitu ya, enggak. Iya. Jadi awalnya itu adalah dari tugas yang diberikan pimpinan kepada kita. Betul. Tentunya kalau misalkan Bu Lilim nih sebagai administrasi profesional ditugaskan oleh pimpinan, Bu Lilim tolong siapkan ya, nanti kita ada rapat hari ini jam sekian, rapatnya tentang ini, pasti Bu Lilim akan banyak bertanya. Iya. Ya. Apa Apa yang akan tema yang dibahasnya, bahas? Pak? Nah, Siapa saja siapa yang yang diundang? Di di mana tempat rapatnya, Kapan? Berapa lama? Nah, Seperti itu. Nah, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dasarnya dari apa? Dari tugas yang diberikan oleh pimpinan Betul. tadi. Itu mungkin Ya. jatuhnya seperti kalau rapat insidental ya, Bu. Kalau misalkan rapat rutin atau bulanan, atau itu pasti sudah ada agendanya tersendiri. Iya, kalau rapat rutin pun begini. Biasanya rutin itu dalam arti waktu dan tempat. Iya, ya, biasanya dan kan- pembicara. Tapi kalau dalam temanya, Iya. itu misalkan seperti kita dalam satu perusahaan, Bu Lilim, ada rapat rutin mingguan misalkan. Iya, betul. Itu terkadang setiap bulan itu, setiap Setiap minggu minggu itu akan berubah gitu Iya, temanya. iya, temanya gitu. akan berubah. Temanya akan berubah. Yang Iya. rutin itu biasanya menyangkut tempat, waktu, dan yang memberikan arahan Iya. gitu. Biasa seperti itu. Kecuali mungkin rapat tahunan dan rapat bulanan ya. Biasanya Iya. kan ketika saya waktu dulu, mungkin karena posisinya saya di bagian marketing penjualan gitu Iya. ya. Jadi rapat bulanannya itu pasti membahas mengenai penjualannya apakah sampai target atau tidak. Evaluasi ya. Evaluasi jatuhnya. Jadi di betul. akhir bulan pasti akan dievaluasi bagaimana targetnya tercapai atau tidaknya, apakah ini harus diperbaiki strategi pemasarannya Iya. dan lain sebagainya. Nah, Seperti itu. emang kalau di perusahaan yang berorientasi laba, biasanya itu minimal 1 bulan sekali ada Harus rapat ada rutin ya. rapat, iya. Jadi biasanya mereka untuk mengevaluasi kinerja yang sudah berjalan, Betul. terus untuk melihat apa saja nih yang harus diperbaiki. Jadi Betul perencanaan sekali. bulan ke depannya itu bisa diperbaiki ya. Iya. Bisa dirancang lagi apa nih kurangnya bulan lalu. Ayo kita perbaiki gitu. Kita Iya, bikin betul program sekali, baru Ibu. ya. Nah, jadi sekali lagi anak-anakku, dasarnya apa sih untuk membuat agenda, membuat undangan, menentukan peserta rapat? Dasarnya adalah tugas yang diberikan pimpinan kepada kita. Betul sekali. Untuk mengelola rapat. gitu Iya, ya. tidak sekonyong-konyong kita seorang administrasi atau sekretaris Iya. bisa mengadapkan rapat seenaknya. Iya, jadi dasarnya itu ya anak-anakku. Nah, misalkan pimpinan menugaskan kita untuk mengelola sebuah rapat. Bu Lilim, tolong jadwalkan rapat untuk misalkan apa ya? Kalau di sekolah kita apa ya, Bu Lilim ya? Misalkan rapat mengenai pertemuan dengan orang tua wali. Pertemuan dengan orang tua misalkan ya. Iya. Nah, pasti Bu Lilim bertanya, Pak, rapat pertemuan orang tuanya rencananya kapan nih? Iya, jam berapa? Yang berapa? Di mana? Di mana? Orang tua kelas berapa yang akan diundang? Betul gitu ya. sekali. Nanti yang akan dibahas dalam rapat itu apa? Nah, itu kalau kalian berperan sebagai administrasi profesional itu dicatat itu Iya, ya semua dicatat. Biasanya dicatat. kalau zaman dulu saya punya buku tersendiri kayak kalau buku dulu mah buku harian. Nah, Iya. buku harian itu bukan buku harian mengenai curhat saya, Iya. tapi buku harian mengenai apa saja yang diperintahkan oleh pimpinan itu Betul, selalu catat. dicatat. Hal-hal kecil pun harus dicatat. Karena itu nanti jadi dasar ya. Betul Membuat sekali. surat undangan kan di undangan ada tempat, waktu, pukul. Iya. Nah, masa mau nanya lagi ya sama pimpinan ya? Iya, betul. Aduh ya. Tapi Bu Lilim punya buku harian buat curhat. Enggak Ada? punya, Bu. Oh, enggak punya. Curhatnya ke Allah aja. Oh iya. Ya, baik. Jadi dari dasar itu anak-anakku gali informasi atau kita gali keinginan pimpinan itu tentang rapat itu mau seperti apa ya. Iya, betul Terkadang sekali. pimpinan ada pesan-pesan khusus yang memang harus kita laksanakan. Misalkan, Bu, rapatnya nanti 1 hari dibagi, misalkan ini kalau di sekolah kita ya, Iya, rapatnya betul. dibagi 2 gelombang aja, jam 10 sampai jam 12, misalkan rapat untuk mengundang orang tua siswa kelas 11. Iya. Jam berikutnya orang tua siswa kelas berapa? 10 Kelas 10 gitu ya. misalkan. Iya. Nah, jadi hal-hal tersebut itu tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai keinginan pimpinan itu kalian tidak abai gitu ya, kalian cuekin begitu selesai bikin surat undangan. Ini salah, bukan begini Iya, betul keinginan sekali, Bu. saya. Nah, Ya, bahkan kadang kita bisa mengingatkan Ya, kepada pimpinan. Contohnya, betul. kata Ibu Tina tadi,
dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 12, lalu jam 12 nyambung lagi ke jam 3 misalkan. Iya. Itu artinya kan pimpinan membutuhkan konsumsi. Pak, apakah konsumsinya apa saja yang diberikan? Iya. Mungkin ada yang lupa atau seperti apa. Kita Iya. boleh bertanya seperti itu. Iya, jadi memang dari tugas yang diberikan pimpinan itu akan muncul banyak banyak pertanyaan, banyak Iya. data nanti sebagai dasar kita untuk membuat surat undangan, Iya. menentukan ruang rapat Betul dan sekali. sebagainya gitu Sampai ya. setting tempatnya, tempat Setting duduknya. tempatnya betul sekali Bu Lilim. Ya, seperti sekarang COVID kan tidak bisa tuh setting tempat duduknya itu berdekatan. Iya, iya, Jadi iya. harus ada jarak minimal 1,5 meter. Iya, 1 meter nih. Satu 1 meter ya? 1 meter. 1 meter Betul ya, sekali. 1 meter. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai sekretaris juga harus proaktif. Misalkan pimpinan kita lupa ya, misalkan kita satu perusahaan besar ditugaskan mempersiapkan rapat pemegang saham lah yang Iya. lumayan banyak gitu ya Betul, pesertanya. Lalu pimpinan menyarankan udah di ruang rapat kantor aja gitu. Iya. Sementara kapasitasnya itu pas-pasan, terbatas gitu ya. Nah, kapasitasnya terbatas. Tapi dalam kondisi seperti ini betul kata Bu Lilim, kita bisa menyarankan kepada Betul pimpinan, sekali. Pak, mohon maaf bagaimana kalau rapatnya kita sewa aula yang lebih besar karena dalam pelaksanaan otomatis kita harus menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Itu demi kebaikan Demi perusahaan kebaikan juga. perusahaan. Jangan sampai menjadi klaster baru dari perusahaan tersebut. Iya ya. Nah jadi disitulah terjadinya atau akan tergalinya data-data yang diperlukan untuk dibahas dalam rapat tersebut. Iya. Ya. Betul sekali, Bu. Lalu selanjutnya ke Nah ini juga nanti dulu ini daftar hadir, membuat surat undangan. Masih ingat ya anak-anakku ya membuat surat undangan seperti apa? Jangan lupa ada inti surat undangan itu kadang-kadang suka terlewat. Ini Ibu pernah mengalami nih Bu Lilim. Iya. Ibu dapat undangan dari suatu kantor ya, kantor Iya. kecil. Mohon maaf. Nah itu di inti surat undangan kan harus ada tempat, hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara yang akan agenda dibahas, acaranya, agenda betul. acaranya. Ibu pernah nerima surat undangan, tidak ada tempatnya. Mungkin lupa kali ya Iya. yang membuat surat undangan, entah terburu-buru atau memang kerjanya kurang teliti, Ibu tidak tahu. Begitu dilihat tempatnya di mana ini ya. Jadi jangan sampai yang diundang itu bingung gitu ya. Betul. Bingung. Ada hari, ada tanggal, nggak ada tempat. Rek datang ke mana? Iya. Ada hari, ada tempat, nggak ada tanggal. Mau datang iraha Iya, gitu ya. waktunya juga ya, waktunya. Pukulnya, jamnya itu harus betul-betul sekali ditulis ya. Iya. Jangan sampai jamnya juga waktunya lupa ditentukan. Nanti orang mau datang dari jam berapa gitu ya. Kalau datang agak siang takutnya terlambat gitu ya. Nah, walaupun terkadang di undangan itu dicantumkan kontak person ya, Bu Betul Lilin ya. sekali. Kontak person ya. Ya, tapi itu terjadi kesalahan mungkin kesalahan kitanya atau misal kadang gini, kalau kita punya pimpinan yang baik itu biasanya kita ketika mengadu Pak ini suratnya sudah jadi tolong di Mau menandatangani surat ya, gitu ya. ketika akan menandatangani surat biasanya mereka dia selalu periksa dulu, tapi kalau Ya. misalkan pimpinannya yang sibuk asal tanda tangan aja. Iya, iya. Nah gitu. Betul. Jadi meskipun mau pimpinannya cuek atau tidak cuek, kita tetap harus teliti dalam pembuatan surat. Betul. Bukan surat aja deh kayaknya. Semua hal, Bu. Kalau ini mah ya, kalau pegawai administrasi mah harus teliti dalam segala hal, baik dalam membuat surat ataupun kita mau mengarsip apalagi ya, Bu Lilim. Jangankan ke hal administrasinya, Bu, ketika saya menyiapkan persiapan rapat contohnya konsumsi. Saya harus tahu nih si pimpinan saya itu misalkan alergi terhadap apa. Iya. Iya, jangan sampai kita menyediakan konsumsi yang membuat dia alergi gitu Iya, atau iya. yang tidak dia sukai. Nah, bahkan sekecil itu juga harus teliti ya seorang Iya, pegawai iya. administrasi ya. Nah, utamanya kalau menyiapkan konsumsi itu pertama harus diperhatikan adalah jumlah peserta yang hadir. Betul. Tapi bukan peserta aja Bu Lilim, panitianya harus diperhatikan. Iya, panitianya. Kemudian pimpinan harus diperhatikan juga. Jadi jumlah itu harus betul-betul, jangan sampai nanti pada saat mau membagikan kiranya Bu Iya, Lilimnya jangan aduh sampai. itu fatal sekali. Terus kelayakan.
Iya, kelayakan konsumsi dengan jenis acara, Betul dengan sekali. Bonaviditas perusahaan Iya. gitu ya. Biasanya kalau jam rapatnya kurang dari 3 jam itu cukup dengan air mineral saja. Tapi mungkin kalau misalkan dari pagi sampai sore otomatis kan ada coffee breaknya, lalu ada makan siangnya, itu harus kita persiapkan seteliti mungkin. Gitu. Jangan sekonyong karena saya suka makan di restoran ini, kita pesan makanan ini. Nggak bisa seperti itu, Pak. Kita harus tawarkan dulu ke pimpinan, Pak, kira-kira kalau makan siangnya catering dari sini apakah setuju atau tidak. Hal-hal kecil pun harus dibicarakan dengan baik. Berarti itu menyangkut dana yang tersedia juga Iya, betul, ya, Bu iya. Lilim ya, menyangkut dana yang tersedia itu. Oke, jumlah berarti dalam penentuan konsumsi itu jumlah peserta yang hadir, kemudian kelayakan atau jenis makanan yang disajikan, anggaran yang tersedia itu Betul. ya harus nah itu jadi harus dipertimbangkan gitu ya anak-anakku sekalian. Nanti kalau kalian bekerja di satu kantor diminta untuk mengelola rapat untuk konsumsi saja, ini tolong diperhatikan hal yang tadi Betul. sudah Ibu sama Bu Lilim sebutkan ya. Iya. Jadi jangan sampai kurang, jangan sampai konsumsinya itu tidak layak. Betul ya. sekali. Ya tidak layak. Kemudian jangan sampai begini, misalkan rapatnya itu long term dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi cuman ada makan siang saja. Sementara saat cafe break yang biasa dilakukan pukul 10, pukul 3 sore gitu ya, itu tidak disiapkan. Aduh, nanti peserta rapat tidak akan fokus ya. Betul sekali. Tidak akan bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat atau peserta rapat lainnya. Juga tidak akan bisa memberikan inovasi-inovasi yang mungkin atau saran yang mungkin sebaiknya disampaikan ke penyelenggara rapat. Betul ya sekali. Untuk kemajuan perusahaan gitu. Iya. Jadi pengaruh ya, walaupun kecil itu konsumsi luar biasa itu dampaknya ya untuk penyelenggaraan rapat. Kemudian daftar hadir ini pernah satu kali Ibu Bu Lilim mengikuti rapat. Pada saat rapat berjalan itu peserta culang-cileng menanyakan, mana ini Daftar hadirnya. mana daftar hadirnya. Nah itu berarti masih kurang profesional ya Bu Betul Lilim ya, sekali. masih kurang profesional. Yang profesional itu adalah daftar hadir Sudah disediakan di depan, disesuaikan dengan peserta rapat yang diundang. Iya, betul. Gitu ya. Misalkan kita mengundang 200 tapi daftar hadirnya hanya untuk 100 Satu lembar. orang, satu lembar. Itu mah tidak mungkin sekali ya. Sebentar nanti mau difotokopi dulu. Wah, itu Sudah sangat tidak profesional. Tidak profesional itu ya. Jadi daftar hadir ini harus disiapkan. Bahkan lebih enaknya sebenarnya ketika kita mengundangnya misalkan 200 orang, kita sediakan lebihnya, Bu. Iya, betul, untuk daftar hadir Iya, ini. Iya. jikalau misalkan contohnya ketika yang kita undang itu pimpinan, misalkan pimpinan atau manajer, dia biasanya selalu membawa asistennya. Oh iya, betul. Iya, betul. jadi kita perhitungkan juga. Nah, di situ tidak semua perusahaan ketika diundang rapat itu datang sendiri, meskipun undangannya untuk satu orang, tapi karena dia punya asisten, dia pasti mengajaknya. Karena apalagi kalau yang diundangnya itu sekelas manajer middle gitu ya, manajer menengah, mereka biasanya bawa sekretaris. Betul ya, sekali, bawa sekretaris. Betul. Nah itu tolong diperhatikan ya anak-anakku ya. Nah kemudian ini ada mempersiapkan bahan rapat. Maksudnya apa Bu? Bahan rapat tuh adalah materi yang ingin disampaikan dalam rapat. Jadi misalkan anak-anakku Rencang Satuhu menjadi sekretaris atau staf administrasi yang ditugaskan untuk mempersiapkan rapat. Kalian kan nanti bertanya tuh, Pak, rapatnya membahas tentang apa? Misalkan tentang laporan keuangan tahun 2019 gitu ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Meminta data ke bagian keuangan. Betul sekali. Ya. Nah, kemudian diapakan itu data itu? Disajikan dalam bentuk bahan rapat yang biasanya dalam bentuk PowerPoint. Betul ya. sekali. Dalam bentuk PowerPoint. Iya, biasanya juga tidak hanya dari bagian keuangan saja dilihat. Kalau masalah keuangan itu, kalau misalkan penjualan nih, dilihat juga di bagian ternyata kenapa pemasukannya kecil, karena penjualannya menurun misalkan. Terus dilihat di bagian logistik juga, ternyata kenapa keuangannya nih defisit nih, keuntungannya ternyata terlalu banyak pemakaian barang-barang yang tidak
penting dan lain sebagainya. Itu bukan dari satu bagian saja Bu, biasanya keuangannya itu dilihat dari bagian-bagian mana juga, karena itu saling berkorelasi biasanya. Iya, iya. Ya, jadi apa yang disajikan dalam bahan rapat itu adalah sesuai dengan tema yang diminta oleh pimpinan gitu ya. Penyajiannya seperti apa biasanya? PowerPoint. Iya, disajikan dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Sekarang ini anak-anakku kalau membuat bahan rapat atau PowerPoint yang disajikan dalam rapat itu banyak sekali template atau wadah-wadah gitu yang bisa kita buat bahan rapat itu disajikan semenarik mungkin gitu ya. Bagus-bagus sekarang Bu Lilim kalau kita mau bikin bahan presentasi itu ya, template-templatenya itu banyak sekali. Jadi nah ini salah kaitannya jadi kadi itu kadia ya. Iya. Jadi seorang pegawai administrasi itu juga harus menguasai IT gitu ya, Betul. menguasai teknologi, menguasai aplikasi gitu. Jangan sampai menyajikan bahan rapat tapi tampilannya garing. Betul. Gitu ya. Banyak Tampilannya sekali garing. gini Bu, lagi yang tampilannya itu namanya juga PowerPoint, artinya pointer-pointer saja atau hal-hal penting saja yang disajikan. Iya. Jangan sampai misalkan di satu slide penuh sama tulisan renyek sampai kecil. Ya. Udah sama tulisannya warna hitam, backgroundnya teh gambar-gambar gitu, gak kebaca. Itu mah menurut saya. Jadi PowerPoint itu adalah pointer-pointernya penting saja yang akan disampaikan. Nanti ketika pembahasan rapat kita kupas tuntas. Iya, betul sekali Bu Lilim. Ini juga ya mungkin nanti kalau kita sudah tatap muka lagi di Betul. sekolah ya, anak-anakku harus Terbiasa. dilatih lagi, kita biasakan lagi ya Bu Lilim. Betul. Yang namanya PowerPoint itu bukan satu paragraf di kopas gitu ya, Betul karena sekali. satu slide, bukan seperti itu, tapi kekuatan kita ada di poin-poin yang ditulis di slide itu. Iya. Gitu ya. Jadi bukan power tulisan tapi PowerPoint gitu ya. Iya, Bu. pointer-pointernya saja ya. yang membuat ternyata ini loh masalahnya. Mm-mm. Nah, selain bahan rapat itu, selain apa yang akan disajikan, juga ada di sini disebutkan agenda rapat, Bu Lilim. Iya, Ban- agenda rapatnya Nah, seperti agenda apa rapat itu saja. apa? Coba Bu Lilim. Agenda rapat itu adalah susunan acara atau agenda rapat yang akan dari jam berapa sampai jam berapa. Oh, agendanya seperti ini, misalkan coffee break-nya berapa, terus pemecahan masalahnya seperti apa. Lalu diakhiri biasanya dengan pengambilan keputusan gitu. Itu di situ dirincikan semua dari A sampai Z gitu agenda rapatnya. Jadi apa yang mau Bahas. kita bahas, kita Iya. agendakan ya di situ ya. Bahkan penanggung jawabnya itu biasanya di pinggirnya selalu ada nih yang pegang nanti susunan acara siapa, lalu ketika yang pegang isomanya siapa, terus ketika yang pegang coffee breaknya siapa. Jadi sudah ada penanggung jawab masing-masing gitu. Itu tidak sekonyong-konyong karena kita administrasi kita yang pegang semuanya. Itu pasti akan Ada pembagian tugas. iya akan ya. keteter Bu ya. Oh iya atuh. Bayangkan nak kalau misalkan kalian ya diminta menyiapkan rapat, semua dipegang sendiri mulai dari undangan ya, Iya. mempersiapkan agenda, susunan acara, notula, kemudian bahan presentasinya, bahan rapatnya. Wah, kalau ibu pribadi nggak sanggup tuh Bu Iya. Lilim ya. Biasanya kita ada teamworknya sih Bu. Iya, harus punya teamwork gitu supaya apa yang diminta diharapkan oleh pimpinan atau perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, Iya. gitu ya, sesuai dengan harapan. Biasanya kalau di perusahaan besar, misalkan contohnya ada sekelas manajer, di bawahnya ada sekretaris. Nah, di bawah sekretaris itu sekretarisnya punya staf administrasi minimal 2 orang Oh, punya biasanya. staf ya. Jadi Iya. namanya staf administrasi gitu Iya, ya di bawah jadi sekretaris jadi itu ya. dulu ketika saya menjadi sekretaris manajer marketing, saya punya staf administrasi 2 orang. Yang satu misalkan dia mengcover mengenai penjualan, yang satu lagi dia mengcover mengenai PO dan lain sebagainya. Jadi sudah punya Oh, itu Bu kerjaan-kerjaan. Lilim di bagian marketing ya? Iya, Bagian jadi marketing ya. karena kan pasti dari market itu ada salesnya, ada banyak sekali, ada supervisornya. Itu kan nggak menghandle satu orang ya. Iya, iya. Itu yang dihandle itu bisa sampai 20 orang dan itu seluruh Indonesia. Nah, itu staf administrasi itu bisa kita bantu karena pimpinan itu tidak mau menerima atau agenda rapatnya dalam bentuk masih mentah Bu.
Iya, Iya, apaan ini? Masa saya harus baca sendiri? Jadi biasakan kalau kita ketika akan menyiapkan bahan rapat itu sudah dalam bentuk yang sudah kita rangkum atau sudah ada garis besarnya, pointer-pointernya gitu. Jadi pimpinan nggak akan menerima, Pak ini hasilnya sampai 100 lembar gitu, atau kayak RUU itu ya 900 lembar draftnya, itu pimpinan nggak akan terima. Jadi mendingan kita draftkan dalam 1 lembar atau 2 lembar. Itu mah nggak berguna ya jadi sekretaris kalau begitu ya, Iya. nyusahakeun pimpinan itu Iya, mah karena ya. pimpinan biasanya hanya akan mau apa sih hasilnya, inti poinnya apa. Iya, Nah, iya. seperti itu. Baik. Oh iya, kemarin ada yang bertanya di Google Classroom itu, Bu, apa bedanya agenda rapat dengan susunan acara rapat? Nah, kembali lagi nak ke penjelasan awal ini ya. Agenda itu adalah poin-poin apa yang akan menjadi topik pembicaraan atau dibahas dalam rapat gitu. Ya. Poin-poinnya apa saja. Nah, bedanya dengan susunan acara itu apa? Kalau susunan acara itu sudah terinci, sudah tersusun lengkap dengan waktunya. Ya. Jadi misalkan pukul 8 sampai 8 30 itu adalah pembukaan. registrasi peserta, Ya. misalkan ya, tanda tangan daftar hadir, menyerahkan surat tugas dan sebagainya. 8.30 sampai pukul 9 pembukaan, misalkan ya. Pukul 9 sampai pukul 10 misalkan arahan direktur atau pimpinan rapat dan seterusnya, sampai nanti biasanya ada acara tanya jawab, ada acara pembacaan kesimpulan sampai penutup. Nah, itu dirinci dengan jamnya. Nah, itu yang disebut susunan Susunan acara. Kalau agenda hanya poin-poin apa yang diagendakan akan dibahas dalam rapat tersebut. Iya. Ya. Nah, jadi itu yang membedakan anak-anakku rencang 1 ya. Nah, kemudian yang termasuk dalam bahan rapat juga selain materi yang akan ditampilkan di PowerPoint, agenda rapat ya, juga ada notula. Nih, notula ya. Notula itu apa sih Bu Lilim, notula tuh? Catatan berjalannya rapat. Catatan tentang jalannya suatu rapat atau pertemuan. Iya. Ya, notula ini sebetulnya ada Dua. macam ya. Ada notula yang sifatnya risalah, Verbatim atau dan yang verbatim Iya. ya. Nah, yang verbatim itu adalah notula yang ditulis secara Rinci. sekali ya. Apapun yang dikatakan oleh ketika berjalan rapat itu ditulis Ya semua. itu sampai aham-ahamnya gitu ditulis nggak Bu Lili? Ya tidak Bu, mungkin hal-hal yang bukan hal yang penting. Jadi apa yang disampaikan pimpinan dan peserta rapat itu ditulis secara rinci. Oke ya, jadi itu anak-anakku ya. Jadi yang namanya notula verbatim itu ya adalah catatan mengenai jalannya rapat yang ditulis secara rinci. Apa yang dikatakan, misalkan pimpinan pada saat memberikan arahan pimpinan itu dari awal pimpinan bicara sampai menutup arahan itu ditulis secara rinci perkataan beliau itu tanpa apa. ada yang dikurangi atau ditambah. Iya ya. Nah, kemudian ada yang bertanya misalkan, nah itu ditulis rinci siapa yang bertanya, dari bagian apa, Iya. pertanyaannya apa, itu ditulis rinci, tidak boleh ada yang dikurangi atau ditambah. Betul. Ya, Bu Lilim. Semua kata-katanya harus sama. Harus Plus. sama ya. Nah, itu notula verbatim. Ada lagi satu lagi notula apa, Bu Lilim? Notula biasa saja adalah notula jenis catatan yang memiliki isi berbagai bentuk pokok-pokok pembicaraan yang dibahas saat rapat berlangsung. Jadi di notula itu hanya pokok-pokoknya saja, nggak ditulis ketika misalkan A berbicara apa, B menjawabnya seperti ini, enggak. Jadi hanya pokok-pokok saja. Iya, jadi pokok-pokoknya saja. Nah, ini notula bentuk risalah ini yang sering dipakai ya, Bu Lilim, Betul, di banyak instansi, baik di pemerintahan ataupun di swasta Iya. gitu ya. Nah, ini notula seperti itu dan memang itu lebih simpel, Bu Lilim, Betul. dalam penulisannya. Nah, bagaimana menulis atau menuangkan notula bentuk risalah atau yang hanya pokok-pokok pembicaraannya saja? Ini Akan dibahas. ada ya di ini ya, di apa? Sudah di-share ya materinya di Google Classroom ya, Bu Lilim ya? Belum. Oh, Kalau belum Bu, nanti di bab 5 pembuatan notula rapat. Oh, khusus di KD berikutnya ya? Iya, itu di KD setelah selanjutnya, selesai ya. KD ini kita akan membuat mengenai Notula notula rapat, rapat, ya. seperti itu. Oke. Nah, ini mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat, Bu Lilim. Iya. Peralatan dan perlengkapan rapat. Nah, ini apa bedanya nih alat dan perlengkapan ya, Bu Lilim ya? Apa nih? Nah, kalau alat biasanya menyangkut hal-hal yang besar gitu ya. Iya. Meja
kursi, baik meja kursi yang untuk penyaji rapat di depan ya, pimpinan, Betul. notulen, sekretaris, juga meja kursi untuk peserta rapat ya. Iya, betul. Kemudian apalagi nih yang menyangkut peralatan, Peralatan misalkan proyektor, proyektor, komputernya juga ya, kemudian Black Note, screen-nya ya. pensil. Nah, itu Lalu- perlengkapan ya, mungkin masuk ke perlengkapan ya. Yang masuk peralatan itu yang besar-besar ya, seperti meja kursi, Papan screen, tulis. papan tulis, kemudian LCD proyektor, komputernya tentu ya. Kemudian sound system ya, Betul. Bu Lilim. Kemudian ada perlengkapan rapat. Nah, ini perlengkapan ini adalah sekumpulan alat yang memang diperlukan untuk melengkapi supaya jalannya rapat ini bisa terlaksana dengan baik. Contohnya blok note atau catatan untuk setiap peserta rapat. Kadang-kadang kalau kita rapat ya, Bu Lilim ya. Iya, betul. Satu peserta rapat itu diberi satu Blok kit note. ya, Iya, isinya tuh lengkap perlengkapan Iya, semua ya. biasanya di situ sudah ada tas yang berisi starter kitnya. Di situ ada blok note-nya, pensil, pulpen. Bahkan ketika misalkan itu membahas suatu materi, materinya sudah akan ada di dalamnya. Ya gitu. Iya. Iya, susunan acara paling tidak ya, Bu Lilim ya. Oke, nah itu jadi bisa ya membedakan anak-anakku peralatan dan perlengkapan. Nah, kemudian ini untuk ruang rapat. Iya. Ruang rapat secara garis besar ada berapa macam ya, Bu Lilim ya? Ruang rapat itu secara besar ada. Dulu Ibu waktu kuliah itu diajarkan ada yang model gaya huruf U, ada itu yang pengaturan model tempat duduknya, Bu, ya. pengaturan tempat duduk ya, iya, Iya, maaf ya. itu kalau tempat duduk itu ada 4. Gaya klasikal, konferensi, huruf U, dan gaya workshop. Tapi mungkin meskipun ada 4 gaya seperti ini, di kondisi COVID seperti sekarang itu harus tetap kita memperhatikan protokol kesehatan iya, ya. kita duduknya harus bukan revisi, kita harus perbaharui. Misalkan contohnya kalau yang huruf U itu kan bentuknya seperti U ya, tapi tetap jaraknya tetap harus dijaga. Seperti halnya kemarin, Bu, yang ketika rapat paripurna DPR itu kan itu adalah gaya klasikal ya. Klasikal yang dipakai gaya klasik, yang namanya gaya klasikal itu kayak kelas gitu ya. Betul, iya, Kayak kelas. iya, Jadi iya. Biasanya ini digunakan untuk yang peserta rapatnya itu banyak. Betul ya, sekali. Banyak sekali. Jadi supaya semua peserta itu bisa tertampung di ruangan, biasanya Iya. pakai gaya klasikal ini. Tapi tetap dengan kondisi pandemi seperti ini ya, Bu Lilim, tetap harus memperhatikan protokol Iya, kesehatan. Ya. kemarin ketika rapat paripurna berjalan itu seperti ada yang bangku kosong, padahal bukan karena tidak ada peserta rapatnya, tapi memang sengaja dikosongkan agar protokol kesehatannya tetap terjaga. Iya, Seperti tetap itu. bisa menerapkan ya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Betul Nah, ini sekali. ada gaya konferensi ini, yang disebut gaya konferensi ini. Ini biasanya untuk peserta yang cukup banyak, tapi kita seperti ini ya, bisa Di ruang makan. saling ini, Bu Lilim, saling bertukar ide, itu kita berhadapan gitu ya, Iya, satu sama lain seperti gitu ya. di ruangan makan. Seperti meja makan besar gitu Iya. ya. Iya, tapi ini tetap apa ya, memuat peserta yang banyak gitu Betul, ya. betul sekali. Mungkin anak-anakku sekalian yang dulu masih mengingat pelajaran sejarah ada konferensi Konferensi meja meja bundar bundar. ya. Nah. Nah, itu mejanya sebetulnya nggak bundar-bundar amat, Bu. Lonjong. Lonjong sebetulnya seperti telur mejanya. sebenarnya, tidak bukan bulat. Iya, itu bisa dilihat itu di foto-foto sejarahnya itu bahwa sesama peserta rapat itu saling berhadapan. Iya, Jadi di mana ada satu peserta rapat yang ingin mengumumkan pendapat itu bisa disimak atau didengar oleh peserta yang Betul lain. Nah, sekali. ini keuntungannya ya. Salah satunya itu, tapi tetap untuk peserta yang banyak gitu. Jadi kebayang mejanya segede apa ya? Iya. Meja bundarnya itu ya, Bu Lilim ya. Pasti besar sekali, Bu. Besar sekali ya. Oke. Ya, yang lain ada model huruf U. Coba kalian bayangkan huruf U itu seperti apa gitu ya. Nah, Iya. nah, tapi biasanya ada huruf U kecil dan U-nya yang ukuran besar ya, ada 2 Iya. lapis gitu ya. Iya, jadi ada yang jajaran depan dan jajaran belakang. jajaran belakang gitu. Jadi kalian bayangkan aja yang model huruf U itu, buatlah satu huruf U besar, buat lagi satu huruf U di tengahnya yang kecil gitu. Betul. Nah, itu ada 2 lapis. Nah, itu kurang lebih susunan tempat duduknya seperti itu Iya. gitu ya. Biasanya sih ini digunakan untuk rapat informal, Bu.
Oh, rapat informal ya. Iya, iya, iya. Tapi tetap menjaga keakraban ya satu Ya, sama lain ya. karena kan masih tetap bisa eye contact. Iya, tetap bisa eye contact dengan yang lain. Oke. Ini ada gaya workshop ini disebutkan. Ya, biasanya ini kalau workshop itu untuk peserta rapatnya yang sedikit. Oh, yang sedikit itu Iya, ya, Bu Lili? Model-model mejanya gimana? Kotak apa bundar apa Boleh gimana? kotak, boleh bundar. Biasanya untuk diskusi kelompok saja, kelompok untuk kecil. Kelompok kecil ya. Iya, biasanya jadi kalau dulu ketika saya sebelum mengadakan rapat bulanan, biasanya si supervisor itu selalu akan mengadakan dulu rapat diskusi kecil antar. Jadi di bawah supervisor ada marketingnya. Jadi ada 5 supervisor. Nah, 5 supervisor itu akan rapat Satu meja itu satu ya? meja satu meja. Nah, lalu hasilnya nanti akan disampaikan di akhir bulan atau di rapat besarnya. Iya, iya. Ibu jadi teringat kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali guru itu melakukan yang namanya workshop ya. Iya. Workshop dan pelatihan. MGMP. Iya, misalkan ada workshop. Pertama kita diberi arahan materi dengan posisi atau pengaturan tempat duduk klasikal. Jadi Iya. sekelas gitu ya semuanya. betul. Pada saat kita mengerjakan, pada saat kita bekerja dari tugas yang diberikan, kita melakukan workshop atau melakukan namanya work itu Iya, bekerja ya. bekerja. Nah, kita dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil Betul. gitu ya. Nah, Ibu jadi teringat ini Bu Lirim. Nah, Iya. itu makanya mejanya yang satu kelompok kecil di mana kita bisa bekerja berdiskusi bareng itu disebut meja workshop ya, gaya Iya, betul, workshop ya Bu betul Lilim. sekali. Oke. Nah, Iya. ini untuk akomodasi Bu Lilim. Dalam akomodasi itu apa sih yang harus diperhatikan? Ini Biasanya kalau dulu ketika saya menyiapkan akomodasi untuk sekelas manajer dan di bawah manajer itu akan dibedakan. Misalkan contohnya untuk manajer dikasih bintang 4, untuk yang di bawahnya itu bintang 3, bahkan sampai yang misalkan hanya marketing saja itu hanya dikasih bintang 1 atau kelas melati seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan karena manajer kasihnya kelas melati aja, nggak bisa seperti itu, pasti dia akan merasa tersinggung. Jadi disesuaikan dengan posisi jabatannya, lalu disesuaikan dengan kedekatan dengan tempat rapat. Oh iya, iya. Iya, Jadi hotelnya ya, tempat menginap itu disesuaikan dengan kedekatan dengan tempat jarak rapat. dengan Iya. jarak dengan tempat rapat ya. Iya. Memang akan menjadi tidak efektif kalau misalkan nanti anak-anakku kalian diminta menangani sebuah rapat, siapkan juga akomodasinya. Misalkan Bu Tina, misalkan Ibu sekretaris nih ditugaskan begitu. Terus karena Ibu melihat ini hotelnya bagus nih gitu ya. Hotelnya itu misalkan di Kota Bandung, rapatnya di KBB gitu ya. Itu akan menjadi tidak efektif. Perjalanan di pagi hari, misalkan rapat jam 8, dari Bandung ke KBB saja sudah memakan waktu berapa lama gitu ya. Belum dengan macetnya. Belum macetnya dan sebagainya. Nah, jadi jarak dari tempat menginap atau hotel tempat menginap para peserta rapat dan pimpinan rapat itu harus disesuaikan, diperhitungkan waktu untuk sampai ke Tempat rapat sesuai dengan Betul waktu. sekali itu Bu Lili. Lalu selanjutnya yang terakhir jangan lupa apa tuh? budgetingnya. Iya, iya dong, budgeting ya. Iya, nih biasanya kalau kita perusahaan besar selalu mempunyai rekanan hotel tersendiri. Jadi harga hotel, gitu. iya Bu. Jadi harga hotel ke customer biasa dengan ke company itu berbeda Bu. Oh, kalau ke langganan gitu ya? Iya. Kalau sudah ada MOU kerjasama itu Betul, berbeda ya? beda harganya. Harga company dengan harga ke pelanggan biasa itu berbeda, gitu. Karena kita sudah ketika nanti akan suatu ada rapat bulanan atau misalkan ada suatu undangan rapat, selalu kita akan menggunakan hotel itu karena itu harganya sudah disesuaikan dengan budget keuangan kita, gitu. Itu pasti lebih murah ya Jauh kalau lebih murah. sudah MOU gitu. Nah, ini juga mungkin anak-anakku rencang satu kalau kalian nanti jadi sekretaris di satu perusahaan besar yang dimana itu sering mengadakan meeting atau pertemuan. Iya. Bisa cara ini diusulkan atau disarankan kepada pihak manajemen Iya, ya. Iya. Untuk untuk menyesuaikan dengan budget yang dimiliki perusahaan. Iya. Jadi bagaimana kalau kita membuat MOU saja dengan Iya. hotel itu, apalagi kalau di hotel itu punya ruang pertemuan yang besar Iya. gitu ya. Jadi sekalipun kita diminta untuk
mengelola rapat yang mengundang peserta dalam jumlah besar, nggak usah kemana-mana gitu ya, udah aja di lobi hotel situ atau di lobi, mohon maaf, di ruang pertemuan di hotel Iya, itu di ya, aulanya. di aulanya gitu. Kalau bahasa hotelnya MICE, MICE, MICE gitu. Iya. Itu sudah ada disediakan di situ dari meetingnya lalu dan lain sebagainya. Bahkan terkadang sekarang kalau hotel bintang 4 ya, dalam pengelolaan MICE itu pertemuan itu disiapkan komputernya juga, alat-alatnya. Iya. Misalkan setiap peserta itu akan rapat atau workshop gitu ya, itu dipersiapkan juga, setiap peserta itu difasilitasi komputernya dengan penggunaan komputer segala, itu luar biasa. Betul. Jadi bahkan untuk makannya, untuk semuanya itu sudah disediakan oleh si hotel. Iya, gitu, dari A sampai Z gitu. Iya. Jadi kalau perusahaannya besar dan memang budgetnya memungkinkan, why not ya? Kenapa enggak kita mengadakan punya MOU gitu ya dengan satu tempat. Bahkan itu sudah include semua. kalau hotel-hotel besar memang sudah terbiasa melakukan hal itu. Jadi mereka keuntungannya itu salah satu ya dari situ. Makanya sering banyak, kalau misalkan Pertamina nih, kita mau adakan rapat di Bandung, sekalian family gathering. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah keuntungannya dua kali. Rapat terjalani, family gathering pun terjalani. Iya, gitu. iya. Itu sebetulnya menguntungkan kedua belah pihak Iya, ya, betul Bu Lilin sekali. ya. Nah, Lalu yang selanjutnya itu adalah transportasi, Bu. ini maksudnya transportasi di sini gimana nih, Bu Lilin? Iya, apabila rapat dilakukan di luar kantor, tentunya melakukan alat transportasi bagi peserta menuju ke tempat rapat. Ya tadi, makanya ketika misalkan harganya peda di Bandung lebih murah nih, di KBB mahal, tapi perjalanannya itu waktunya lama. betul. Lalu pasti akan harus nyewa mobil lagi dong. Iya. Malah nanti budgetnya malah Jadi bengkak. ya. Nah, jadi itu harus dipertimbangkan juga. Oke. Ini konsumsi selanjutnya tadi udah dibahas ya. Kesehatan. Kemudian kesehatan. Nah, kalau sekarang kesehatan, setiap masuk ruangan rapat wajib dicek suhu badan dan bercuci tangan terlebih dahulu. Saya pikir wajib ditembak, Bu Lilin ya. Ditembak mah sama A-nya aja. Sama Kang Putra ya. Nah, ini ada satu poin lagi nih, kesehatannya. Tadi dulu, kesehatan juga ini terkadang ya, Bu Lilin, ini yang pernah Ibu alami. Ibu misalkan mau mengadakan satu pertemuan beberapa hari, itu kalau untuk yang PNS itu biasanya ada note atau catatan di surat undangannya harus membawa kartu Askes atau BPJS kesehatan itu. Nah, itu kalau di instansi pemerintahan sering kali seperti itu. Jadi sebetulnya itu bukan untuk apa-apa. Pertama, memenuhi syarat administrasi, kedua juga untuk jaga-jaga. Seandainya dalam pelaksanaan meeting yang rentangnya lama atau panjang terjadi sakit dan sebagainya, itu bisa di cover oleh BPJS atau Askes itu ya. Nah, yang dimaksud persiapan kesehatan di sini juga tergantung kondisi ya, seperti sekarang ini, saat pandemi ini. Seperti Ibu sekarang nih, Ibu nanti 1 minggu ke depan akan melaksanakan satu pertemuan lah, kurang lebih 1 bulan itu di luar kota gitu ya. Nah, itu sudah ada catatan di surat undangannya bahwa sebelum Ibu masuk ke acara tersebut, Ibu harus membawa hasil tes rapid. Rapid test. Iya. Kalau keluar kota sekarang harus di rapid test dulu. Iya, jadi seperti itu, Bu Lin. Jadi protokol kesehatan juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi saat itu. Otomatis juga di ruangan rapat pasti ada alat P3K ya. Kalau misalkan ada yang jatuh atau misalkan tiba-tiba muriang biasa, itu pasti ada alat P3K-nya. Iya, betul sekali. Bagi sekarang ya, kalau ada rapat, masuk ruang rapat pasti ditembak, disemprot gitu. Betul. Ya. Pasti. Cuci tangan dulu, Cuci tangan dulu, dicek gitu ya. Maskernya tolong dipakai dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini pengecekan persiapan terakhir ini ya. Ini yang namanya gladi ya. Gladi resik atau gladi bersih ini biasanya satu titik di mana semua tim itu akan sibuk terlibat gitu. Betul. Dicek persiapan konsumsi, bagian konsumsi bagaimana? Siap, nih jumlahnya sekian, konsumsi apa, nanti pengaturannya seperti apa, diberikan jam berapa saja. Kemudian cek sound system atau perlengkapan pengeras suara dan sebagainya. Perlengkapan untuk presentasi semua dicek. Kemudian
akomodasi semua dicek. Nah ini semua yang tadi disebutkan oleh Ibu dan Bu Lilim di awal itu di pengecekan terakhir ini harus cek and recheck lagi. Betul. Ya. Bahkan peserta rapatnya biasanya kalau dulu saya selalu menelpon ulang 1H sebelum persiapan rapat. Jadi dikonfirmasi ulang apakah Bapak atau Ibu Bersedia bersedia hadir hadir. atau tidak. Jangan sampai kita mengadakan rapat peserta rapatnya tidak ada. Iya begitu ya. Iya, jadi jangan sampai nanti pimpinan gimana sih ini rapat kok tapi peserta rapatnya tidak ada. Nah, jadi Yang disalahin siapa nanti? kita Sekretaris iya, ya, jadi harus administrasinya peserta ya. rapatnya kita telepon satu hari sebelumnya, H-1 ya ya. H-1 biasanya, Pak, kalau misalkan besok saya mengingatkan kembali besok ada agenda rapat seperti ini, Bapak akan menghadirinya atau tidak? Misalkan kalau tidak menghadirinya, bisa Kak perwakilan Bapak yang menghadiri atau tidak? Ya, gitu. biasanya diminta perwakilannya Betul ya. sekali. Ya. Kalau di pemerintahan beda lagi Bu Lilin, itu lebih ketat. Lebih ketatnya apa? Pada saat menerima surat undangan, kita sudah di surat undangannya itu sudah dilampiri dengan pernyataan kesediaan, Kehadiran. dan Oh, sebagainya atau mengikuti rangkaian kegiatan. Betul. Jadi untuk data nanti siapa saja yang bersedia hadir atau tidak gitu, itu kalau di instansi pemerintahan kita sudah langsung mengisi itu Formnya. dan dikirim balik ke email yang tertulis di situ. Oh, iya, gitu iya. ke panitia. Jadi memang ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dipatuhi oleh si calon peserta rapat juga Iya, ya Bu iya, Lilim ya. iya. Bukan hanya kita sebagai sekretaris yang Betul. ini yang harus mengetahui hal itu gitu Iya. ya. Nah, jadi itu anak-anakku rencang satu sebetulnya kayak apa ya, kalau kita melihat Kayak jalannya rapat kayak biasa gampang aja, gampang tapi- gitu ya. Tapi behind the skin-nya ya yang Itu kompleks ribet, sekali, jadi kompleks banget. butuh ketelitian Betul. dan sekalian perlu rinci serinci Iya, mungkin. Iya, jadi ketelitian, kemudian juga keluasan juga ya, kita Betul. menghubungi orang pejabat atau yang nanti akan menjadi pembicara dalam rapat. Nah, itu juga kemampuan kita untuk berhubungan komunikasi atau personal approach itu juga penting. Betul gitu sekali. ya. Kemudian kemampuan IT-nya juga untuk bagaimana sih membuat satu bahan presentasi rapat yang nanti akan bisa menarik peserta rapat. Nah, Betul itu juga sekali. harus dikuasai ya. Nah, jadi sebagai pegawai administrasi sebenarnya kerjaannya banyak ya, Banyak Bu sekali. Lilin, ya. Bahkan ketika kita misalkan untuk menyalakan LCD pun kita harus tahu, jangan coba nyalakan, kita olhok mana iya tukang operatorna, jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi sampai hal yang kecil juga kita harus tahu ya, Iya. kalau pegawai administrasi itu jangan mengandalkan operator atau maintenance Iya, jadi aja ya. gini, ketika ilmu itu akan kita bisa atau kuasai ketika kita sudah anclom ke dalamnya. Iya, apa tuh? What is the meaning with anclom? Masuk. Oh, bukan yang di dalam itu yang ada digoreng, dalamnya ada anclomnya itu yang Apa ya? luarnya singkong yang Combro. Oh, itu mah oncom ya, bukan anclom ya. Itu mah oncom. Aduh, maaf Iya, Kang Putra. jadi- Kang Putra tuh senyum-senyum. Iya. Dia sudah memanggil, ini ada peserta lainnya. Oh, gitu. Iya. Oh, bukan ada yang mau lewat, Kang, bukan. Selanjutnya. Oh, materi Oh, selanjutnya. iya, sudah ada Aduh, Bu Teti. berarti kita hari ini sampai anclom ya. Iya. Aduh, ya Allah, anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya nanti secara tertulis bisa kita share di Google Google Classroom. Hanya untuk pembahasannya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Iya. Bu Lilim ya, ngobrol-ngobrol lagi. Di akhir ini Kang Putra, terima kasih sekali, sampaikan salam kami kepada pihak Satu ya, sudah diberi kesempatan untuk sharing materi pelajaran di sini, walaupun sebenarnya kita masih pengen ngecoblak ya. Iya. Harusnya sampai jam 12. Jam 12 gitu ya, tapi ini walaupun hanya 1 jam, tapi kami terima kasih yang luar biasa Kang Putra. Hatur nuhun pisan. Untuk pihak Satuhu. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nanti kami masih bisa melanjutkan materi ini gitu ya Kang Amin. Putra ya. Pesan untuk semuanya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya dengan menerapkan 3M. Iya. Ya, mencuci tangan,
menjaga Memakai jarak masker. dan memakai masker begitu. Jangan lupa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan berikutnya. Amin. Ya, Ibu Tina dan Ibu Lili mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini masih terdapat banyak sekali kekurangan ya, Iya, Bu Lili. hapunten pisan. Hapunten pisan. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa lebih memperbaiki lagi. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Redupnya matahari tak mampu